berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebenaran firman-Mu ya Allah akan kami dengar pada saat ini. Karena itu berikanlah hati yang paham kepada kami, dan roh pengertian yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia." Firman-Mu menjadi terang. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum yang mengingatkan kita di mana Yesus Kristus memasuki Yerusalem dan Dia disambut oleh orang banyak dengan eluk-elukan, dengan palem di tangan mereka, dan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, nama minggu kita Minggu Palmarum dengan tema minggu Sambutlah Rajamu Datang. Sambutlah Rajamu Datang. Itulah yang terlihat di dalam perikop kita pada saat ini. Yesus disambut dengan eluk-elukan, dengan cara memegang palem di tangan orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin dengan nama minggu ini, dengan tema minggu ini, kita tertantang bagaimana kita bisa mengeluk-elukkan Yesus sebagai Raja dan menyambutnya sebagai Raja, tak kala kita masih
diancam ketakutan, kepanikan oleh virus corona. Karena virus corona hingga pada saat ini masih terus menjadi ancaman bagi kita, dan bukan hanya bagi kita, tapi mungkin untuk lebih jelasnya semua dunia merasakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanakah di situasi seperti itu kita bisa menyambut Yesus sebagai Raja yang adalah Raja damai, dan bagaimanakah kita bisa mengeluk-elukkan Dia untuk masuk di dalam kehidupan kita. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai muda. Itulah di khotbah kita pada saat ini. Sebenarnya bukan kali ini yang pertama Yesus masuk ke Yerusalem, tapi ada bedanya ketika Yesus datang ke Yerusalem di waktu-waktu yang lalu, di waktu-waktu yang berbeda sebelumnya, dengan kedatangannya pada saat ini. Karena pada saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan dieluk-elukkan, Bapak Ibu Saudaraku, Dia hendak memproklamirkan kesiapaan Dia yang sesungguhnya. Dia hendak menyatakan bahwa Dia akan menyelesaikan misinya di muka bumi ini, yang tentunya berada di Yerusalem. Yerusalem sebagai pusat pemerintahan ketika itu, dan Yerusalem sebagai pusat keagamaan, tentu menjadi jantung kota kehidupan orang Israel ketika itu. Maka kesanalah Yesus menyatakan dirinya. Ia memasukinya, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya saja dikatakan di sana dengan keledai muda. Dengan keledai muda. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, keledai muda melambangkan, menyimbolkan bagaimana kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesederhanaan. Artinya Yesus menaiki keledai muda pada saat Dia masuk ke Yerusalem, menyatakan Dia sebagai Raja, tapi bukan Raja yang penuh dengan kekerasan. Karena sebagai Raja seharusnya Dia harus menaiki kuda. Kalau itu Raja sebagaimana yang dipahami oleh dunia ini. Tapi Dia menaiki keledai muda, pertanda bahwa Yesus sebagai Raja damai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca dalam 2 Samuel 19 ayat 26, pernah Daud juga menaiki keledai muda ketika dia menerima kemenangan mengalahkan Absalom ketika itu. Daud menaiki keledai muda itu justru ketika dia menerima kemenangan, yang seharusnya dia karena menerima kemenangan sudah harus menaiki kuda, tanda keperkasaan dan kemenangan. Tapi Daud tidak memilih kuda untuk dia naiki masuk ke Yerusalem merayakan kemenangan itu, tapi dia naik keledai sebagai pertanda sesungguhnya ketika Absalom meninggal atau mati adalah menjadi kedukaan bagi dia, meskipun dia menang. Itu adalah kedukaan. Makanya Daud itu menangis, dia sedih meskipun dia merayakan kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus menaiki keledai masuk ke Yerusalem, ini simbolik dari apa yang pernah dilakukan oleh Raja Daud sebelumnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ini langsung memberi kesan kepada orang banyak ketika Yesus disambut dengan Hosana. Hosana. Karena mengingat perbuatan Daud yang menerima kemenangan masuk ke Yerusalem, maka ada pengharapan, ada seruan dengan Hosana itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, selamatkanlah sekarang
pulihkanlah sekarang. Inilah makna dari seruan itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Raja Damai. Ingat, kalau Yesus Bapak Ibu Saudara menaiki keledai, perlambang sebagai kelemah lembutan, kesederhanaan dan kedamaian, itu artinya kita punya Raja yang adalah Raja Damai. Maka Raja kita adalah Raja Damai. Maka kita sebagai anak Tuhan haruslah pembawa-pembawa damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan kita disebut sebagai Raja Damai, Dia tidak mau melakukan kekerasan. Karena sekarang banyak orang supaya berdamai maka angkat perang dulu. Karena ketika sudah menang maka tidak ada lagi keributan. Itu pemahaman dunia. Kalau dia sudah menang berarti tidak ada lagi yang bisa membuat keributan. Akhirnya damai. Tapi bukan seperti itu yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ia melakukan, memproklamirkan kerajaannya sebagai Raja Damai. Ada beberapa bagian yang boleh kita lihat dalam khotbah ini yang menyambut Yesus. Yang pertama, rombongan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu yang kedua, orang-orang banyak yang mengetahui Yesus hendak masuk ke Yerusalem, mereka datang menyongsong. Mereka datang menyongsong. Mereka datang mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyambut Yesus berarti tidak berpangku tangan. Menerima kehadiran Yesus berarti tidak tinggal diam. Lihat orang banyak ini, mereka menyambut Yesus menyongsong sampai ke tengah jalan. Dan mereka tidak tangan kosong. Mereka datang membawa daun palem sebagai tanda kemenangan, sebagai simbol perlindungan, sebagai simbol kedamaian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah bagian yang pertama. Orang banyak yang datang menyongsong Yesus sampai ke tengah jalan. Artinya bergabung dengan iring-iringan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sekarang pertanyaan, bagaimanakah kita sekarang menyongsong dan mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja Damai dalam situasi, dalam kesesakan yang terjadi saat ini? Masih mampukah kita menyongsong Yesus? Masih mampukah kita menyambut Yesus yang adalah Raja Damai, membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita? Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menyambut itu ada juga dari para orang-orang di sekitar Lazarus ketika Lazarus dibangkitkan. Orang-orang di sekitar Lazarus ketika Lazarus yang sudah 4 hari meninggal atau mati, tapi oleh Yesus sendiri, oleh kuasa Yesus, dia dibangkitkan. Dan itu membuat takjub banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Yesus datang, mereka tahu Yesus akan datang ke Yerusalem, maka mereka, Bapak Ibu Saudara, pergi menyongsong Yesus dan menyaksikan bagaimana perbuatan Yesus yang sungguh-sungguh menakjubkan ketika Lazarus dibangkitkan. Memang begitulah Bapak Ibu Saudara. Berbagai macam sikap orang menyambut Yesus. Kalau rombongan Lazarus ini menyerukan Hosana, tentunya bersaksi bagaimana Yesus sudah menolong hidupnya, bagaimana Yesus sudah berperkara, yang sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lalu ada lagi kelompok yang ketiga, kita lihat di sini adalah para murid. Para murid itu dikatakan di sana tidak mengerti hal itu sebelumnya. Artinya sebelum Yesus dimuliakan, mereka tidak tahu apa arti dan makna semua ini.
Dan dikatakan dalam khotbah kita, setelah Yesus dimuliakan, barulah mereka tahu bahwa itulah arti dan makna kejadian itu. Memang sering juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama dengan Yesus, kita sudah lama menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, tapi sering belum bisa mampu memaknai kehidupan ini bersama dengan Yesus. Mungkin ini pertanyaan juga bagi kita, karena virus corona, pandemi virus corona itu sudah mendunia. Mungkinkah suatu saat nanti kita bisa boleh paham dan boleh mengerti, rupanya ini maksud Tuhan, rupanya ini arti dan makna virus corona itu. Mungkin sekarang kita tidak tahu itu, apa arti dan makna semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun dalam Alkitab dikatakan pasti ada penyakit sampar, pasti banyak tanda-tanda akhir-akhir zaman, tapi mungkin itu belum kita pahami sesungguhnya. Tapi nanti Bapak Ibu Saudaraku, karena begitu ganasnya ini sekarang virus corona ini, pasti punya arti ini dalam kehidupan kita nanti. Paling sedikit bagi orang yang percaya, virus corona itu memberi arti supaya dia boleh paham hidupnya hanya tergantung kepada Tuhan. Paling sedikit orang yang percaya harus tahu bahwa tidak terlalu sulit rupanya, ya, bagi Tuhan untuk melakukan, untuk menyatakan tanda-tanda zaman sekarang ini. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, virus yang begitu kecil, yang oleh kasat mata tidak terlihat, tapi bisa membuat heboh dunia ini, membuat gempar Bapak Ibu Saudaraku. Hingga pada saat ini ketakutan demi ketakutan, bahkan pertanyaan di benak kita, apa dan bagaimana keberlangsungan hidup ini. Itu mungkin yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Artinya masih kabur dan masih samar-samar. Apa yang terjadi sekarang ini? Mungkinkah kita akan seperti para murid, nanti sesudah Yesus dimuliakan baru mengerti semuanya itu? Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sana kelompok yang berikutnya. Yesus datang ke Yerusalem yang disambut dengan orang banyak. Rupanya ada kelompok yang terakhir. Kalau kita lihat ini dalam ayat yang ke-19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Rupanya ada orang yang terusik dengan kedatangan Kristus. Rupanya ada orang yang terganggu, kehilangan pamor seolah-olah dengan kehadiran Yesus ke Yerusalem. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, apa dan bagaimanapun eluk-elukan itu, apa dan bagaimanapun sanjungan itu, apa dan bagaimanapun sambutan orang, Yesus tidak ada. Kita lihat di sini berkomentar. Tidak ada komentar Yesus, semuanya berjalan begitu saja. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang jelas orang Farisi ini yang justru membangun kebencian, bersikap kehilangan pamor mereka. Kita lihat nanti Bapak Ibu Saudaraku, inilah cikal bakal, karena tidak lama lagi hari Jumat kita akan memperingati kematian Kristus. Maka pertanyaan saya di benak saya seperti ini, mungkinkah ini yang membuat makanya Yesus terdiam terus, walaupun sudah begitu hiruk pikuknya pujian, sanjungan, sambutan, eluk-elukan, tapi Yesus tidak berbicara apa-apa? Karena memang Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya orang yang berseru Hosana itu, yang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari Jumat, dalam Jumat Agung, kita akan mendengarkan, salibkanlah dia. Seruan pujian, seruan eluk-elukan berubah menjadi seruan, salibkanlah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang boleh kita lihat dalam khotbah ini, yang dua-duanya memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia menerima kemuliaan oleh karena kejayaannya, dan yang kedua, dia menerima kemuliaan oleh penderitaannya. Itu yang terjadi di Yerusalem.
Dia menerima kemuliaan oleh kejayaannya. Ketakjuban orang banyak atas segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bangkitnya Lazarus dari antara orang mati membuat mereka menyongsong, mengeluk-elukkan Yesus. Tapi kekecewaan orang banyak karena mereka mengharapkan pembebasan Yesus untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi ketika itu, tak tiba, tak terjadi, maka mereka kecewa. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan mesianik yang berbeda. Ada pengharapan mesianik politik, ada pengharapan mesianik yang menyelamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, mari kita menyambut dan menyongsong Yesus yang adalah Raja Damai. Mari kita eluk-elukkan Dia sebagai Tuhan yang adalah Raja Damai. Katakan, Tuhan, dunia ini sekarang butuh kedamaian yang daripada Tuhan. Tuhan, dunia ini sekarang butuh ketenangan. Ketika kesusahan oleh dampak virus corona menghantui kehidupan manusia, membayangi kehidupan manusia sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkat palem, angkat dan peganglah palem, yaitu hati yang terbuka untuk menyongsong Tuhan. Jangan sampai terlewat kesempatan kita untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Meskipun kita harus ibadah di rumah, kita harus menyembah Tuhan dalam situasi seperti ini. Tapi saya yakin eluk-elukan kita, sambutan kita kepada Tuhan tak berkurang dan tak undur. Tapi kita terus berkata, kalau Yerusalem Tuhan masuki, maka rumah kami juga Tuhan, bawalah kedamaian itu. Kalau Yerusalem Tuhan masuki, maka Indonesia juga masuki. Karena Tuhan membawa damai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan ini, mari kita sambil kita mengangkat palem, yaitu hati kita yang terbuka menyongsong Tuhan, dan mengingatkan kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Jumat, yaitu perayaan kita di mana Yesus akan menanggung dosa-dosa kita dan mati menderita karena dosa-dosa kita. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini katakan, lawatlah aku Tuhan, hadirlah di tengah-tengah rumahku, maka kedamaian itu terjadi dalam hidupku. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebab Engkau Tuhan yang adalah Raja Damai datang kepada kami, menghampiri kami, seperti Engkau ya Yesus masuk ke Yerusalem dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Demikian juga saat ini kami yakin percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Kami mengeluk-elukkan Engkau, kami menyambut dan menyongsong Engkau yang adalah Raja Damai, Tuhan pembawa damai bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kedamaian itu. Ajarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan untuk terus berjuang membawa damai di sekitar kami. Tuhan pulihkan kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami tidak ada palem, kami tidak memegang palem, tapi hati kami terbuka menyambut Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami, berseru melakukan pengharapan ini hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan bereskan setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Lawatlah kami ya Allah, lawatlah kami ya Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati kedamaian yang daripada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.